Ya, begitu indahnya lereng Gunung Welirang ya, termasuk perbatasan dari lereng Gunung Anjasmara. Nama Anjasmara tentunya diambil dari Serat Damarwulan. Serat Damarwulan saat ini tersimpan di British Library ya, yang di Inggris. Ini merupakan sebuah karya yang terbaik ya dan terindah di dunia. Dan Serat Damarwulan ini bercerita tentang seorang abdi atau seorang budak yang tampan rupawan tapi mengabdikan diri kepada Patih Logender. Pada suatu ketika di kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Ratu Kencana Wungu dilanda huru-hara, ada semacam pemberontak yang bernama Kebo Marcuet. Yang akhirnya waktu itu Ratu Kencana Wungu mengadakan sayembara, barang siapa saja yang berhasil menumpas Kebo Marcuet akan dijadikan suami. Ternyata yang berhasil menumpas Kebo Marcuet adalah Minak Jinggo, Adipati Blambangan. Nah, dari sinilah kemudian menjadi sesuatu yang sangat yang sangat gimana gitu loh. Akhirnya Ratu Kencana Wungu karena sebenarnya tidak menyukai Minak Jinggo, itu akhirnya lama-kelamaan Minak Jinggo pun melakukan pemberontakan karena tidak diharapkan, karena sudah berjasa telah menumpas pemberontakan Kebo Marcuet. Akhirnya kemudian tahap kedua, Ratu Kencana Wungu mengadakan sayembara yang kedua. Barang siapa saja yang berhasil menumpas pemberontakan Minak Jinggo akan dijadikan suami. Dan pria tampan tersebut, yaitu abdi seorang Patih Logender yang bernama Damarwulan, akhirnya kemudian tampil pula kemudian menuju Blambangan untuk menumpas Minak Jinggo. Tetapi karena kesaktian Minak Jinggo dengan pusaka gada besi kuning atau bahasa Jawanya adalah godo besi kuning, itu akhirnya Damarwulan berhasil tertangkap. Karena ketampanan Damarwulanlah kedua istri Minak Jinggo, Wahita dan Puyengan, jatuh hati kepada Damarwulan, yang akhirnya membocorkan ilmu kesaktian suaminya kepada Damarwulan, sehingga kemudian Damarwulan pun akhirnya berhasil menumpas Minak Jinggo dan membawa pusaka godoh wesi kuning ke hadapan Ratu Kencana Wungu, sehingga kemudian Damarwulan menikah pula dengan kemudian Ratu Kencana Wungu, Dewi Wahita, Dewi Puyengan, termasuk putri dari Patih Logender, yaitu Putri Anjasmara. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya, sebuah cerita kerakyatan, namun sebenarnya di balik itu semua ada sesuatu yang menarik ya, dari sebuah kisah lika-liku percintaan, ketampanan, pusaka, kesaktian, dan kondisi sosial politik kerajaan Majapahit dengan Blambangan di sekitar Perang Paregrek. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Di belakang kita ini ya, ada pohon beringin raksasa serta pohon-pohon nangka yang sangat tua, pohon kemuning yang sangat tua. Di sini ada seorang tokoh yang bernama, yang dimakamkan di sini ya, atau mungkin juga petilasan atau juga makamnya. Namun ada makam yang dipercaya masyarakat bernama Barsi Damar Bekti Joyowigono. Jadi Mbah nama yang kemudian seseorang yang dituakan. Resi adalah orang yang cerdik, pandai dan bijaksana pada masa kerajaan Majapahit. Damar Bekti, damar yang artinya lampu, menerangi, bekti artinya penuh, kemudian pengabdian, Joyowigono, kejayaan dan kegunaan ya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Namun di balik itu semua gitu ya, ada sebuah cerita yang melatar belakangi kemudian kenapa Barsi Damar Bekti sampai kemudian berada di sebuah bukit kecil ini, yang tidak lain dan tidak bukan dipercaya sebagai pembabat alas Dusun Podorjo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Waktu itu ya ada semacam sayembara yang ternyata mirip sekali dengan cerita Damarwulan. Mari menuju makam Barsi Damar Bekti Joyowigono. Ada sebuah bukit kecil yang dikelilingi oleh bunga-bunga indah ya, pohon-pohonnya sangat terlihat dan sangat besar itu pohon-pohonnya. Ada beberapa batu yang juga memang batu ini bagian dari peradaban Neolitik, Megalitik ya. Bahkan cerita-cerita itu yang berkembang di masyarakat, sebenarnya batu ini di dalamnya secara gaib merupakan sosok harimau, penjaga, kuda, atau mungkin juga semacam kurungan ayam jago. Coba kita duduk di sini ya. Kita akan kembali lagi mengulas tentang cerita rakyat mengenai salah satu tokoh yang ditokohkan atau yang dituakan yang bernama Barsi Damar Bekti Joyowigono.
Ada suatu ketika bahwasanya Mbah Resi Damarbekti Jayawiguno adalah 4 bersaudara, termasuk salah satunya adalah di Punden Jerbeng yaitu Mbah Darmi. Ini salah satu kemudian saudara dari Mbah Bekti. Jadi suatu ketika di kerajaan Majapahit gitu ya, pusaka Minak Jingguh tadi yang kemudian yang diberi nama wesi gadah besi kuning atau bodoh besi kuning ya, atau gadah besi kuning. Nah ini kemudian hilang. Nah ini kemudian seakan-akan kemudian sesuatu yang terjadi di dalam Majapahit. Kemungkinan ini cerita kelanjutan dari cerita Damarwulan. Jadi kemudian Raja Majapahit mengadakan sayembara, barang siapa saja yang kemudian berhasil mendapatkan kembali pusaka gadah besi kuning yang kemungkinan memang adalah warisan dari Minak Jingguh, itu kemudian akan diberikan tanah sigar semangka atau tanah belah semangka. Kemungkinan yang dimaksud tanah belah semangka itu adalah kemungkinan Majapahit ya, yang kemudian dibagi dua ya, Majapahit bagian barat yang beribu kota di Trowulan dan Majapahit yang sebelah timur yang beribu kota di Blambangan atau kemudian negeri warisan Minak Jingguh. Mungkin yang dimaksud dengan sigar semangka atau belah semangka maksudnya mungkin seperti itu. Namun memang interpretasi dari para pemerhati cerita-cerita rakyat ini tentu beragam pula. Kemudian suatu ketika kemudian yang berhasil mendapatkan pusaka gadah besi kuning tidak lain dan tidak bukan adalah ini tokohnya, yaitu Mbah Resi Damarbekti Jayawiguno atau Mbah Bekti ya, atau Mbah Resi atau Mbah Damarbekti ini. Inilah yang kemudian berhasil mendapatkan pusaka tersebut. Namun dalam perjalanan dari lereng Gunung Welirang ini menuju ke Istana Majapahit yang ada di Trowulan, ada beberapa petinggi kerajaan Majapahit atau punggawa kerajaan Majapahit yang berusaha melakukan tipu daya, konspirasi licik kepada Mbah Bekti ini, sehingga kemudian secara halus pusaka gadah besi kuning ini kemudian diambil oleh para petinggi tersebut, sehingga kemudian Mbah Bekti tersebut kemudian merasa dicurangi, kembali lagi dengan ya mengikhlaskan saja ya, mungkin itu sudah takdir ilahi, kembali ke lereng Gunung Welirang ini. Dan besi gadah besi kuning itu diakui oleh para petinggi Majapahit tadi yang merampas secara halus dengan tipu daya itu seakan-akan dialah yang mendapatkannya, yang kemudian melaporkan kepada Raja Majapahit bahwa dia yang mendapatkan pusaka gadah besi kuning tersebut. Sehingga kemudian ini salah satu aspek-aspek sosial kemasyarakatan, bahwasanya orang-orang yang pergi ke hutan tidak hanya kemudian orang-orang pensiunan para pejabat tinggi Majapahit yang menyempurnakan catur asrama, yaitu tahapan hidup ya yang 4, antara lain brahmacara atau brahmacarin, tahapan anak-anak mencari ilmu sebanyak-banyaknya, grihasta, tahapan berumah tangga, wanaprasta, usia pensiun, menuju hutan lereng Gunung Welirang, Anjasmara, Arjuna, Penanggungan guna melakukan pertapaan ya, sampai kemudian tahapan yang keempat yaitu sunyasa, fokus meditasi guna menyebut moksa. Artinya ini adalah salah satu tujuan para punggawa kerajaan Majapahit datang ke atas gunung atau ke lereng gunung untuk menyempurnakan catur asrama. Tahapan yang lain adalah para pangeran muda bisa saja kemudian ke gunung-gunung menemui Maharesi, Mahapertapa untuk menimba ilmu, sehingga kemudian sampai ilmunya mumpuni, sehingga kemudian turun gunung kembali kepada Trowulan untuk mengabdikan diri kepada kerajaan Majapahit. Dan yang ketiga, memang ada orang-orang yang tersisih dari lingkungan istana, misalnya para permaisuri atau para selir yang terkena kutukan atau kondisi sosial persaingan di dalam istana kerajaan, sehingga kemudian tersingkir dan melarikan diri ke hutan-hutan. Misalnya dalam kisah Katasarit Sagara, yaitu Dewi Mergayawati karena kutuk bidadari harus meninggalkan istana dan terlunta-lunta datang kemudian di atas gunung ke pertapaan Udaya Parwa. Ini salah satu kemudian korelasi bagaimana kehidupan waktu itu di kerajaan Majapahit. Dan yang ketiga, yang keempat ini ya, yaitu seorang yang sebenarnya pernah berjasa, tetapi karena bagian bawahan dari para raja ini melakukan tipu muslihat, konspirasi jahat atau kemudian rekayasa jahat ya, sehingga kemudian orang-orang yang berjasa ini tidak mendapatkan jasa, tidak menambahkan imbalan, melainkan malah tersisihkan dari istana atau prestasi yang hendak diterimanya, karena memang ternyata prestasi tersebut diakui oleh orang lain yang lebih dekat dengan kalangan istana, yaitu punggawa
kerajaan, sehingga salah satu cerita bahwasanya Mbah Bekti ini orang yang berjasa mendapatkan pusaka gagah besi kuning yang diduga warisan dari Minak Jinggo, tetapi karena ditipu oleh para petinggi kerajaan Majapahit, yang kemudian para petinggi tersebut mengakui bahwa besi kuning adalah yang didapatkannya, yang sehingga kemudian melaporkan kepada raja, sehingga mereka yang mendapatkan jasa atas balasan itu, sedangkan orang yang benar-benar berjasa seperti Mbah Bekti atau Mbah Resi Damar Bekti Jayawiguno ini malah tersingkirkan dan tidak mendapatkan apa-apa dari kerajaan Majapahit. Ini salah satu sebuah kondisi sosial ketika masa kerajaan Majapahit. Banyak hal jika kita kaji ya dari berbagai macam aspek dimensi atau sisi-sisi yang lain dari kehidupan masyarakat kecil di era kerajaan Majapahit. Jadi sesuatu yang sangat wajar atau natural jika banyak masyarakat, banyak pahlawan, dan banyak orang-orang berjasa karena tipu muslihat para pembesar kerajaan akhirnya tersisihkan di lereng gunung ini. Semoga kemudian cerita sejarah dari Mbah Resi Damar Bekti Jayawiguno ini menjadi pelajaran, sekaligus kemudian menjadi keikhlasan bahwasanya pahlawan itu memang tidak harus mendapatkan pengakuan, tetapi mereka sudah cukup bahwasanya hidupnya itu berguna bagi kerajaan Majapahit, sehingga yang dikenal dengan Joyo Wiguno, yaitu kejayaan yang berguna selama hidupnya. Semoga bermanfaat.